Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi seluruh penghuni surga. Selamat pagi seluruh penghuni dunia. Mari kita bersuka. Karena Yesus Sang Juru Selamat sudah menanti kita di depan gerbang pintu kerajaan surga. Mari kita bersuka. Mari kita menyembah. Di dalam roh dan kebenaran. Kita mau membawa persembahan yang terbaik, yang kudus, yang tidak cacat, yang berkenan. Sembahlah Dia dalam rohmu, karena Allah kita adalah roh. Mereka menyembah di persimpangan jalan, di gunung-gunung, tapi mereka nggak kenal dengan siapa yang mereka sembah. Sedangkan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara semua dan saya, kita menyembah apa yang kita kenal. Mari bersuka. Mari menyembah. Ketika kita bangun pada pagi hari ini, kita masih bisa bernafas. Kita masih bisa menggerakkan tubuh kita, jari-jari kita, tangan, dan kaki kita. Semua karena anugerah. Hidup ini adalah kesempatan Bapak Ibu. Kesempatan memuji Dia. Kesempatan untuk menyembah. Jangan sia-siakan hidup Bapak Ibu dan saya. Jangan sia-siakan waktu pada pagi hari ini. Mari sambut Dia. Sambut Dia dengan hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan hadir pada pagi hari ini, Roh Kudus mengajarkan kepada Bapak Ibu dan saya penyembahan sebagai gaya hidup. Kita tidak akan tahu siapa diri kita apabila kita tidak mengetahui siapa Allah kita. Pada pagi hari ini, Tuhan memanggil Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Puncak hubungan kita dengan Tuhan adalah partnership, rekanan yang dimulai dengan sebuah hubungan. The main goal is a partnership. Start from relationship. Mari kita masuk dalam kebenaran-kebenarannya sejati. Karena kebenaran ada di atas, sedangkan realitas ada di bawah. Kita memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Dalam Kejadian 1 ayat 27-28, Tuhan menciptakan Bapak Ibu dan saya sebagai mahakaryanya. Bapak Ibu dan saudara semua dan kita semua sangat layak. Kita adalah mahakarya. Ketika Tuhan memilih Bapak Ibu dan saya, ketika Tuhan bilang yes, artinya Tuhan percaya bahwa Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang dipilihnya dari semula untuk menerima anugerahnya dari semula. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, gaya hidup orang percaya adalah menyembah. Menyembah adalah ekspresi kecintaan Bapak Ibu dan saya. Penyembahan adalah keintiman. Keintiman adalah memposisikan hati kita menyembah dari dalam, meluap keluar. Mari ekspresikan penyembahan Bapak Ibu
Pada pagi hari ini ekspresikan penyembahanmu kepada Tuhan. Mari ekspresikan. Sembah Dia. Sembah Dia. Karena keintiman kita dengan Tuhan yang dari dalam menentukan apa yang terjadi di luar. Bukan dari luar yang menentukan apa yang akan terjadi di dalam penyembahan Bapak Ibu dan saya. Begitu berharganya Bapak Ibu dan saya. Begitu dipandangnya indah. Ketika Bapak Ibu bangun pagi hari, ketika Bapak Ibu membuka mata, ketika Bapak Ibu bercermin, maka Bapak Ibu sudah tidak lagi mampu melihat wajah Bapak Ibu sendiri. Karena yang dilihatnya adalah wajah Tuhan. Wajah Tuhan yang tinggal di dalam Bapak Ibu dan saya. Karena semua apa yang baik berasal dari Tuhan. Itulah karya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan beri kita kesempatan yang baru. Hari ini adalah anugerah Bapak Ibu. Mari kita hargai, kita bersyukur. Ketika para murid-murid berkata, "Guru, bagaimanakah kami harus berdoa?" Yesus menjawab mereka, "Bapa kami yang ada di surga, Tuhan menyadarkan Bapak Ibu dan saya bahwa kita tidak sendirian. Bapak Ibu nggak sendirian. Ketika hati Bapak Ibu merana, ketika Bapak Ibu merasa sendirian, bahkan sampai mau mati rasanya, sadarlah pada pagi hari ini Bapak Ibu nggak sendirian. Tuhan mengingatkan kepada murid-murid bahwa kita punya Bapa di surga. Bapa yang begitu dekat. Bapak yang ada bersama-sama dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Sambut Dia. Sambut Dia. Sapa Dia. Ungkapkan, ceritakan kerinduan Bapak Ibu kepada Tuhan, kerinduan Bapak Ibu kepada Bapa di surga. Ceritakan
Katakan, "Pak, aku rindu Papa." Rasakan kehangatannya memeluk Bapak Ibu. Ya, rasakan kasihnya mengalir, mengalir. Rasakan cintanya mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Dengar, Bapa memanggil namamu. Dengan ucapan, "Anakku yang terkasih." Siapa yang mencari pada pagi hari ini yang akan mendapatkan. Siapa yang rindu pada pagi hari ini berjumpa. Siapa yang haus, ia akan dilegakan. Yang lapar akan dikenyangkan. Yang bersedih akan dihibur. Saya melihat Tuhan Yesus sedang berada di antara anak-anak. Begitu cerianya. Saya berdoa, Tuhan Yesus juga membuka mata batin Bapak Ibu, sehingga dapat melihat apa yang saya lihat. Sungguh indah. Ayo, mari mendekat. Mari mendekat, Nak. Saya melihat beberapa orang di antara Bapak Ibu yang ikut Zoom pada pagi hari ini. Wajah mereka ada di sana. Dalam tubuh anak-anak. Tertawa. Begitu berantusiasnya. Ya. Beberapa orang di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini masih melihat sebuah gambaran yang kosong, yang berwarna abu-abu, yang berwarna gelap.
ingin saja nggak cukup Bapak Ibu. Karena ayat mengatakan, hanya mereka yang suci hatinya. Sucilah, kuduslah, karena Bapamu yang di surga kudus. Kuduslah, sucilah. Segala macam tekanan, rasa lelah, serahkan. Tuhan berkata serahkan. Jangan kita pegang erat-erat masalah kita. Percayakan, serahkan kepada Tuhan. Percayakan. Sehingga Tuhan memberi kelegaan. Biarlah penyembahan menjadi gaya hidup Bapak Ibu. Karena penyembahan Bapak Ibu kepada Tuhan adalah sebuah ikatan. Matius 23 ayat 23 berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari Selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jangan kita menyangka bahwa ketika kita membawa persembahan di depan Tuhan, maka seolah itu untuk menebus semua kesalahan dan pelanggaran kita. Mencoba membujuk Tuhan. Mencoba menyuap Tuhan. Tetapi Tuhan inginkan sebuah hubungan, sebuah keintiman, sebuah kedalaman, dan persembahan yang lebih besar dari itu semua, yaitu hati dan hidup Bapak Ibu. Karena Tuhan menghendaki penyembahan-penyembahan yang hidup, yang berkenan, dan yang sempurna. Setelah karya salib dan penebusan oleh kematian Yesus Kristus, maka hidup Bapak, Ibu, dan saya bukanlah milik kita lagi,
karena sudah ditebus. Sudah layak bila kita mempersembahkan seluruh hidup kita. Tetapi Tuhan memberi kehendak bebas kepada Bapak Ibu. Karena Tuhan tidak menginginkan sebuah hubungan tanpa dasar cinta. Sebuah hubungan tanpa ikatan. Sebuah hubungan dengan keterpaksaan. Satu Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tuhan, kami sadar bahwa hidup kami adalah penyembahan. Tuhan, kami sadar setelah karya penyaliban Kristus, tubuh kami adalah milik-Mu, Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau menunggu. Engkau menunggu. Dan pada pagi hari ini, Tuhan yang sangat bersemangat untuk berjumpa dengan Bapak Ibu, berjumpa dengan saya. Ia menunggu momen ini dari tengah malam. Ia memandangi kita ketika tertidur. Dipandanginya terus dengan penuh cinta ilahinya. Tuhan memandangi wajah Bapak Ibu ketika tertidur.
dengan cinta ilahinya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung. Dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelannya. Ketika Bapak, Ibu, dan saya menabur cinta dan ketulusan, maka Bapak, Ibu, dan saya akan menuai pengharapan. Dan pengharapan yang dari Tuhan tidak mengecewakan. Markus 4 ayat 26 berkata, lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Hingga pesan ini disampaikan,
Tuhan menanti di depan pintu gerbang, menunggu Bapak Ibu untuk sadar dan mengambil keputusan untuk kembali, bahwa hidup kita bukanlah milik kita lagi, dan berlari menghampiri baitnya. Daud sadar akan hal ini, sehingga Daud menikmati berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran baitnya daripada 1000 tahun di tempat lain. Daud mendapatkan hatinya Tuhan. Daud mengajarkan kepada Bapak, Ibu, dan saya bagaimana kita berendam dalam hadirat-Nya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Karena Bapak, Ibu, dan saya telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Karena setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Tidak terus-menerus berbuat dosa. Saya mau ajak Bapak Ibu merenungkan dan merespon renungan singkat pada pagi hari ini. Benih yang tabur adalah firman Allah. Akankah benih itu bertumbuh dalam diri Bapak Ibu? Akankah benih itu bertumbuh? Akankah benih itu bertumbuh? Katakan kepada Tuhan yang ada di depan wajah Bapak Ibu saat ini. Katakan kepada Tuhan, apa yang hendak kita sampaikan. Jangan berdiam, tapi katakanlah. Tuhan menunggu setiap kalimat yang keluar dari mulut Bapak Ibu.
hampiri tahtanya, hampiri cintanya, hampiri kasihnya. Jika ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini rindu akan kasih seorang Bapak, katakan di hadapan Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku haus kasih Bapa. Katakan di hadapan Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang menolong Bapak, Ibu, dan saya mungkin Bapak Ibu merasakan rindu dengan kasih seorang suami. Mungkin suami terlalu kasar. Mungkin Bapak Ibu diperlakukan dengan tidak baik. Mungkin perkataannya terlalu menyakitkan. Tapi ketahuilah, Tuhan tidak pernah berkata kasar kepada kita. Dengarkanlah Tuhan memanggil nama Bapak Ibu. Dengan sebutan kekasihku. Ketika Tuhan Yesus disalib, ketika tubuhnya sudah hancur, ketika Tuhan Yesus sadar bahwa waktunya sudah tiba, dengan sekuat tenaga Tuhan Yesus berkata, "Ini semua sudah selesai." My bride, kekasihku. Mungkin yang pagi hari ini merasa ia nggak pernah dapat cukup cinta dari seorang papa.
Mungkin Bapak Ibu bisa ikutin saya berdoa. Katakan dengan mulutmu yang keluar dari hatimu. Bapa Surgawi, Bapa Surgawi adalah Bapakku. Engkau melayakkan aku, memanggilmu Aba, ya Bapa. Pa, isi hati ini dengan cinta Bapa. Rendam hati ini dengan kasih Bapa. Kasih yang tidak pernah aku dapatkan di bumi ini. Hanya aku temukan di dalam-Mu Bapa. Jika Bapak Ibu yang hingga saat ini merasakan diri sebagai anak tertolak yang harus menanggung beban keluarga, saya mau katakan pada Bapak Ibu, Bapamu dan Ibumu yang ada di surga sangat mencintaimu. Saya juga berdoa untuk Bapak Ibu yang keluar rumah pada hari ini. Kiranya damai sejahtera, perlindungan dari surga, terhindar dari seteru yang jahat, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan kiranya malaikat surgawi membawamu untuk kembali dengan selamat. Kiranya keberadaanmu menjadi garam dan terang dunia. Karena Yesus ada di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Yang sakit kanker, katakan di dalam nama Tuhan Yesus, luka hatinya sudah dipulihkan. Kankernya sudah hilang. Yang tumor, aku perintahkan untuk mengempes, mengecil. Dan hilang begitu saja. Yang kista, di dalam nama Tuhan Yesus, sakit kistanya terurai ke alam roh. Dan keluar begitu saja.
yang sakit hati. Kiranya Roh Kudus memberi penghiburan. Ini doa kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Sekalipun sesi pada doa pagi hari ini sudah berakhir, tapi kasih-Mu tidak pernah berakhir. Cinta-Mu yang terus merendam kami sepanjang hari ini. Yang suka kesemutan itu, yang kakinya dan tangannya suka kesemutan, dalam nama Tuhan Yesus, jantungmu sudah dipulihkan. Peredaran darahmu sudah normal. Sehingga setiap hambatan-hambatan, sumbatan-sumbatan radikal bebas, ayo terurai saat ini. Aku perintahkan terurai di dalam nama Tuhan Yesus. Yang batuk-batuk tenggorokannya disembuhkan, diberi kelegaan, dadanya hangat. Oh, saya mendapatkan ada di antara Bapak Ibu yang mendapatkan sesuatu dari Tuhan pada pagi hari ini. Telinganya seperti ada aliran listrik yang mengalir di telinga kanannya. Karena ayat berkata, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang Roh katakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi yang selalu mendengarkan doa kami dan selalu menjawab doa kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Amin.